Yang jelas bahwa Citayam Fashion Week ini itu terjadi begitu saja. Tidak bisa. Apakah si Bonge ya, atau JJ Slebeo itulah yang create itu kan juga tidak. Saya menggarisbawahi ada sebuah keberanian mencoba di anak-anak muda sekarang itu. Bebas lah kita host semua. Oh ya. Karena misalnya opening kan ya. Ya kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Ya, senang sekali saya masih bisa bertemu dengan rekan-rekan Pendidikan Merdeka. Yes. Dan saya sangat bahagia ditemani oleh dua rekan saya yang inspiratif. Pada hari ini podcast Suara Pendidikan Merdeka atau SPM Radio akan membahas tentang Citayam Fashion Week atau Citayam Proud ya. Ya. Berbangga gitu ya. Atau sekarang ada istilah yang baru nih. Apa? SCBD. SCBD ya. SCBD. Ya. Oke. Pasti semuanya udah tahu ya. Pasti Ya, insya Allah sebagai harus. Mas Nuk nih, ini Mas Dwioso, saya panggil Mas Nuk atau Pak Oco, kemudian ini juga Pak Ajat Saung Cinta, jadi saya panggilnya Pak Ajat Cinta aja, Pak Ajat Cinta. Mas Nuk, bisakah kita pandang Citayam Fashion Week itu dari sudut filsafat? Seperti apa sih, gimana sih? Berat sih. Udah kami dulu ini. Saya mungkin saya kurangi Pak ya, karena ini analisis sebagai praktisi pendidikan aja. Iya, oke. Praktisi pendidikan sebagai guru, saya melihat fenomena ini sangat menarik. Kenapa? Karena terkait dengan kurikulum baru, implementasi kurikulum baru kita, kurikulum Merdeka. Ini sebuah bukti bahwa kemerdekaan itu akan membuahkan hasil. Itu dipandangnya sebagai sebuah kemerdekaan ya? Kemerdekaan. Oke, lanjut. Ya karena mungkin teman-teman tahu lah fenomena SCBD ini, siapa sih yang meng-create gitu ya? Siapa yang meng-create Citayam Fashion Week ini gitu ya? Modalitas apa yang dia miliki untuk meng-create ini gitu. Itu kan saya rasa sejauh ini dari pemberitaan-pemberitaan yang saya baca itu kan terjadi begitu saja. Apakah si Bonge ya, atau JJ Slebeo itulah yang create itu kan juga tidak. Mereka hanya jadi icon-icon dari Citayam Fashion Week itu. Icon yang dibuat oleh content creator yang mengangkat itu ya. Ya, yang jelas bahwa Citayam Fashion Week ini itu terjadi begitu saja. Tidak bisa dikatakan spontan juga, tidak juga. Ya, karena ada proses ya. Ya, tapi juga tidak bisa dikatakan terkonstruk. Ini terjadi secara alamiah. Oke. Nah, hanya memang mereka itu didukung oleh fenomena medsos sekarang. Awalnya kan mereka viral di TikTok, di Twitter, di Instagram itu, sehingga siapapun itu memiliki kemampuan untuk bisa populer, gitu. Mungkin itu sementara. Sementara ya. Ya. Dari Mas Nuk udah bicara seperti itu. Dan bukan hanya Sudirman ya. Iya. Posisinya anak-anak itu juga banyak di seputaran Bogor nih, seputaran Kebun Raya gitu kan, Kebun Raya. Jadi kita bisa lihat juga entah di daerah-daerah yang lain. Bagaimana menurut Pak Ajat Cinta nih? Kalau saya melihatnya tadi lah ya, jadi Tuhan itu kembali Tuhan itu membuat sebuah fenomena itu menarik, menarik. Jadi tanpa didesain kemudian ini menjadi viral dan akhirnya ini menjadi terdesain. Jadi terkonstruk gitu kan, dan bisa menjadi ikon. Awalnya kan ini mungkin ya iseng aja gitu ya, iseng tapi kemudian menjadi viral dan akhirnya sekarang ini menjadi ikon budaya, menjadi
ya sejenis catwalknya Paris gitu kan. Itu kan jadi keren gitu bro. Harajuku, Iya, Jepang gitu. atau Gangnam mungkin di Seoul ya. Itu kerennya, dan artinya saya melihat bahwa fenomena seperti ini ya inilah efek dari kebebasan berekspresi dan kreativitas anak muda itu keren. Mereka bahagia di situ. Mereka bahagia ketika kreativitas muda ini kan bukan didesain oleh generasi 40 ke atas kayak kita bang. Ya itu maksudnya poin saya. Saya jauh lebih muda pak. Iya. Poin saya itu maksudnya tidak ada aktor intelektual. Oke. Nah, bagaimana perbandingannya dengan misalkan kelahiran kaum hippies, kemudian funk gitu. Mungkin ada perbedaan itu Mas Nuk? Kaum Teddy kayak gitu itu kan. Ya, saya rasa hampir sama ya kemunculannya. Jadi kemunculan itu akar rumput tadi. Bukan ada aktor intelektual yang mendesain, mengkonstruk itu. Tapi lahir dari komunitas yang besar dan viral begitu. Bisa kita sebut sebagai sebuah subkultur? Subculture. Saya lebih cenderung ke subkultur. Namun mungkin saya melihatnya ada perbedaan antara fenomena punk, slam, glam rock, steady dan sebagainya yang mungkin saya rasa mereka punya dasar ideologis gitu. Nah, ideologis. Sementara Cita Yang Fashion Week ini sejauh ini mungkin belum gitu ya, belum ada rujukan Pak, maksud saya belum ada rujukan ideologi dari fenomena ini. Atau belum ada yang kajian yang mengkonstruksi, belum ada yang memanfaatkan konstruksi itu gitu. Jadi esok atau lusa ada sebuah skripsi atau tesis yang membahas itu atau masuk ke jurnal gitu kan untuk bahas itu. Tapi kan tadi satu lagi bang, saya menggarisbawahi ada sebuah keberanian mencoba di anak-anak muda sekarang itu. Dia usia SMP itu saya lihat. Itu yang harus dipahami oleh kita sebagai tenaga pendidikan sebagai orang tua, sebagai tenaga pendidikan. Ada sebuah keberanian mencoba yang akhirnya kemudian itu menjadi sesuatu yang keren gitu. Yang kadang-kadang di mata awal kita nih orang-orang dewasa, lu ngapain sih? Gitu kan? Tapi ternyata akhirnya inilah salah satu hal-hal kreatif yang perlu dipahami oleh teman-teman yang lebih dewasa secara usia gitu. Ada satu lagi Pak tambahan. Ini mungkin beritanya itu baru saya baca beberapa jam yang lalu lah. Ada pemberitaan yang mengatakan bahwa Roy, si konten kreator, pacarnya JJ, dia ditawari beasiswa oleh Pak Menteri gitu ya. Menteri Sandi karena dianggap sebagai meningkatkan kreatif kreator gitu ya. Dia menolak dengan alasan bahwa kalaupun saya sekolah susah cari kerja. Ini menarik banget. Merupakan tamparan bagi dunia pendidikan. Benar. School are useless gitu kan? Yes. Seperti kelompok-kelompok sebelumnya kan, mereka memandang sekolah itu tidak berguna. Yes. Nah, apa sih yang disampaikan oleh dia? Kenapa kemudian dia berpikiran sekolah itu tidak berguna? Saya kurang tahu apa yang menjadi dasar dia mengatakan seperti itu. Tapi ini merupakan sebuah karena kerja. Sekolah untuk kerja. Sulit juga kalau saya sekolah, saya sulit juga dapat pekerjaan. Lebih baik saya menekuni apa yang saya lakukan sekarang, menjadi konten kreator, dan mungkin tanda kutip saya juga nggak tahu apa ini sudah menghasilkan gitu. Atau mungkin karena ditawarinnya nggak jelas. Kalau ditawarinnya kamu masuk IKJ perfilman, sehingga dia di pariwisata Pak. Di pariwisata kalau nggak salah itu di NHI Bandung katanya. NHI kan tidak bicara tentang konten kreator. Ya, tapi berbicara pariwisata karena yang dilihat ini adalah Pak Menteri Pariwisata ya. Iya. Tapi kalau saya pikir misalkan diajaknya nongkrong di Taman Ismail Marzuki, di tim, kemudian ada kampus kan di situ, belajar tentang dasar-dasar film dan lain sebagainya, mungkin lebih nyambung ya. Mungkin juga. Mungkin diambil, mungkin tidak. Tetapi kan irisannya jelas gitu kan. Artinya saya melihatnya dari dunia pendidikan bahwa ini adalah tamparan bagi dunia pendidikan, bagaimana kita bisa mengevaluasi ternyata gitu. Pendidikan itu tidak memerdekakan gitu ya. Pendidikan
tidak dipercaya lah gitu, tidak dipercaya. Anak-anak subkultur itu memandang itu ya? Ya. Apakah dalam masyarakat subkultur kan ada ketidakpercayaan pada kemapanan gitu ya? Sama sistem yang terutama mereka pemberontakan terhadap kemapanan dan lain sebagainya. Kalau dikasih rujukan ideologi tadi akar ya. Iya, tadi menarik lagi Mas Dok gitu. Jadi benar, karena apa? Karena sekolah kita itu kan seharusnya. Oke, kita lanjut. Gimana? Jadi tadi benar, kenapa orang-orang anak-anak muda yang sudah tadi udah nemu gitu ya, udah nemu kayak Roy ini. Ya ngapain sekolah gitu? Karena apa? Karena memang sekolah kita itu yang seharusnya menjadi tempat belajar untuk menjadi. Misalnya dia punya cita-cita jadi konten kreator, dia punya cita-cita jadi polisi, dia punya cita-cita jadi apapun. Ya di sekolah itulah tempat belajar menjadi itu. Ya. Mereka berlatih untuk itu dan sekolah kita kan belum sampai ke situ. Ya itu maksudnya. Atau mungkin kalau saya boleh ngasih pendapat lain, yang pertama tempat teraman itu adalah rumah. Ya. Kenapa mereka memilih pergi dari rumah? Yang rumah kedua itu kan seharusnya sekolah. Dan mereka mungkin juga tidak menemukan rumah kedua di sekolah. Sehingga dia sekolahnya di pergaulan di sini. Gitu. Jalanan. Di jalanan. Sekolahnya jalanan. Sehingga beberapa wawancara tentang JJ juga mengatakan bahwa rumah tidak aman buat dia. Kejadian yang menimpa dia ya saya turut prihatin gitu ketika rumah tidak aman. Bagaimana sekolah tidak aman. Bagaimana kemarin juga kita lihat ada fenomena berita yang banyak tabulasi pesantren jadi tidak aman juga gitu. Bagian segala termasuk motivator juga tidak aman. Gila ya, orang yang bisa menyentuh hati juga jadi merusak hati. Ya itu berarti kan orang subkultur semakin diyakinkan bahwa sistem dan kemapanan yang ada itu tidak bukan rumah gitu, bukan rumah buat mereka. Nah di kondisi seperti itu ada formulasi apa sih untuk punten kalau mungkin menahan laju atau mengimbangi, karena kan kita sah-sah aja mengakui mereka, menghargai mereka, tetapi kemudian juga tidak sepenuhnya benar gitu untuk di kasus yang lain. Gimana nih? Kita melebar sedikit ya. Tadi kan berbicara tentang pesantren dan sebagainya. Ada sebuah kalimat yang saya mengutip ya dari Gus Bah. Dia mengatakan ketika saya nggak pakai kopea. Ya. Ketika ada fenomena kiai yang mencabuli santrinya. Gus Bah ditanya, jawabannya bagus. Karena kita akhirnya akan kembali kepada Al-Quran, kepada ajaran agamanya, bukan mengkultuskan kiai. Kiai itu bisa salah, tapi agama itu selalu benar. Saya rasa kita bisa menggunakan sudut pandang beliau, saya sekarang ini, dan fenomena ini bahwa yang bersalah itu bukan pendidikannya, bukan motivatornya, tapi pelakunya. Nah, ketika ada ketidakpercayaan dari anak-anak itu, ini kan semakin meyakinkan kita bahwa pendidikan itu adalah baik. Nah, hanya persoalannya bagaimana pendidikan itu kemudian mengevaluasi diri begitu. Baik secara konsepnya, baik secara birokrasi, kebijakan, implementasi, pengawasan, rencana tindak lanjut. Mungkin itu ya yang mungkin harus diingatkan. Itu menjadi penting. Oke. Bagaimana, ada tambahan lain? Ya tadi kalau saya mengutip kata Mas Nung gitu kan, sekolah itu adalah tempat persemaian kebudayaan. Itu jadi sekolah-sekolah kita, tempat-tempat pendidikan kita ya harus ke situ muaranya, harus mendasarkan diri bahwa ya disinilah tempat-tempat budaya itu disemai. Maka tadi kalau bahasa saya, sekolah itu harus menjadi tempat belajar untuk menjadi apapun yang dicita-citakan, menjadi apapun yang diinginkan dengan kondisi bahagia. Tentunya. Selamat, merdeka dan bahagia. Selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia. Karena tadi kita bicara rasa aman tadi. Trust, kepercayaan. Bagaimana mereka datang ke sekolah itu, mereka merasa aman, mereka percaya
Ya kan? Dan akhirnya bahagia. Seperti mereka ada di Citayam. Hanya dengan modal 20.000 Pak, mereka berangkat dari Parung, dari Citayam, dari Depok naik KRL Untuk mengekspresikan dirinya, memperlihatkan outfitnya gitu ya. Ini beda dengan Cibinong Pusing ya. Kalau dulu kan mereka datang ke Cibinong Pusing untuk berantem ya. Ya, itu saya rasa di samping mungkin beberapa orang mengatakan bahwa mereka mengotori Sudirman, kemudian mengotori kemapanan dan sebagainya. Yang paling ngeri itu, mengotori kemapanan itu. Tapi itu akan lebih positif, mereka lebih positif. Dan sekarang menjadi tren misalnya gitu. Iya. Nah, yang maksudnya ini gila saya. Apakah mungkin gitu sekolah mengadakan Fashion Week? Saya nggak seperti itu. Saya teringat ada satu pendeta. Saya itu ketika sebelum jadi guru itu kan berinteraksi dengan berbagai elemen. Salah seorang itu ada pendeta di Papua. Dia cerita ada satu kampung di sana di mana masyarakatnya itu sangat suka mancing. Nah, bagaimana mereka yang suka mancing di hari Minggu itu hadir misa, beribadah. Susah mengubahnya. Ya sudah, misalnya saya di tempat mancing. Jadi gimana? Ya guru-guru itu mungkin harus ada guru yang mengikhlaskan dirinya, mewakafkan dirinya untuk mengajar di Sudirman. Saya pikir akan menjadi keren gitu. Sangat. Jadi saya bukan bicara di itunya, tapi ya mungkin kita harus yang kita yang memang welcome, menyapa mereka. Jangan kita berdiri di Menara Gading Pendidikan seolah-olah kita suci gitu kan. Mereka kemudian subkultur itu kelompok masyarakat kelas 2, not like that. Mereka marginal, dimarginalkan itu juga nggak seperti itu. Pendidikan kan harus adil ya dari sejak pikiran. Oke, ada lagi? Kita udah maghrib sih, kita udah cukup ya. Oke, rekan-rekan Pendidikan Merdeka, tadi kita juga nabrak waktu maghrib. Nanti kita ada edit untuk menghentikan itu. Selebihnya kita cukupkan baik dan buruk. Segala kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Buruknya adalah kelemahan kami selaku yang berbicara di sini, dan saya bahagia sekali bertemu dengan Anda lewat podcast ini, dan saya akan bahagia lagi ketika ketemu Anda lagi di podcast ini. Selamat dan bahagia. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes.